kalau memang mantan suaminya akan terus menempuh proses hukum melaporkan dia ke polisi, dia pengen tahu sejauh mana nanti keterlibatan ibunya juga dalam laporan polisi itu, apakah menyetujui atau tidak. Nah, disitulah nanti dia akan menentukan sikap itu loh. Jadi menunggu waktu dulu, menunggu perkembangan. Dia sendiri pada dasarnya tidak mau melaporkan ibunya. Tapi kan ini mantan suaminya seakan-akan tidak bersalah gitu. Kenapa? Seolah-olah tidak bersalah dengan kejadian seperti itu. Mungkin seperti apa nih Bang? Ya no comment lah gitu kan. Semua manusia kan memang pada dasarnya tidak akan mau terbuka mengaku ya. Kalau aku kan belum melaporkan apapun ya Kak gitu, karena kalau misalnya melaporkan perzinahan itu otomatis ibu juga kena, jadi aku belum melaporkan apapun. Norma, gimana sih akhirnya kamu bisa melepas rasa trauma? Mungkin bisa diceritakan awalnya seperti apa sih? Kalau trauma tuh kayaknya sampai sekarang juga masih ada ya Kak, tapi kan balik lagi kita hidup kan terus berjalan, nggak mungkin Kak aku mau nangisin dia. Ibaratnya buat apa aku cinta sendirian gitu, jadi ya udah aku berusaha nggak apa-apa. Pada saat kejadian aku nangis setiap hari di tempat kerja, di mana pun aku nangis, aku nggak pernah nahan air mataku untuk jatuh. Kapan biarin aku nikmati rasa sakitnya sampai akhirnya ada di titik aku capek, aku lelah, aku pengen menjalani hidup yang lebih baik lagi, aku pengen ngebahagiain bapak, aku ikhlas. Berarti itu alasan normal untuk speak up ke masyarakat gitu mungkin? Iya. Oke, mungkin sebelumnya selama prosesnya mungkin ada ancaman gak sih dari suami? Enggak, kalau aku pribadi kan enggak, karena kan udah nggak komunikasi lagi gitu. Juga aku udah tinggal di rumah. Yang ada surat somasi dari pengacara suami ya, kan dong. Iya, adanya surat somasi waktu itu datang ke rumahku, aku diinfokan sama satu buku gitu. Aku juga bingung itu somasi apa gitu kan. Sedangkan waktu itu aku udah nggak klarifikasi kemana-mana. Setelah dari konfliknya Pak Densu, akhirnya aku minta bantuan ke Pak Hotman kan, konsul, karena aku nggak tahu itu somasi apa untuk membalas itu seperti apa. Oke, sempat bilang juga datang ke Pak Hotman ini membawa simpanan bukti, mungkin bukti perselingkuhan kah berupa video atau foto? Itu ada buktinya, karena dia nggak bisa jelasin itu apa yang tidak aku ada. Kenapa sih Norma akhirnya kamu mengadu ke Pak Hotman? Mungkin apakah ada dari tekanan dari sana setelah disomasi atau seperti apa? Karena aku udah nggak ada lawyer kan Kak, lawyer yang waktu itu udah selesai ngurus perceraian aku. Karena aku nggak tahu, dia juga udah menggandeng pengacara, dia udah maju juga ke media ngomong yang ini itu. Awalnya kan aku diem, datanglah somasi, aku nggak tahu kan Kak itu gimana nih balasnya, harus dibalas seperti apa, tindakan aku juga gimana, aku nggak tahu. Makanya aku konsul ke Pak Hotman waktu itu di Kopi Doni. Mungkin Mbak Nurma sendiri ngedengar statement dari Rozi ini yang nyaman soal bersama ibu. Gimana ibu? Aku kan sibuk kerja ya Kak, ibaratnya kan kita hidup tuh harus, kita hidup pilihan ya Kak. Jadi kita punya pasangan, kita harus memilih. Kalau kita mau pasangan kita yang selalu ada gitu, misal bisa nyiapin sarapan kapanpun, berarti dia harus siap dong kalau pasangannya itu tidak bekerja. Sedangkan kan aku juga bekerja gitu ya, yang seperti sekarang dia bilang gimana aku mau siapin makanan segala macam, kan aku juga kerja gitu. Untuk dia urusannya sama ibu tuh itu udah di luar kendaliku Kak. Ibu sendiri sekarang kondisinya gimana sih Kak? Masih kontakan kah? Udah nggak komunikasi lagi sama ibu. Norma, kalau nggak salah kan Bapak pernah minta uang ganti rugi ya? Iya. Itu mungkin kelanjutannya seperti apa sih? Kalau itu udah selesai sih uang itu. Berarti sudah dibayarkan atau Enggak, uang yang mana dulu? Jangan asal ngomong. Yang kalau yang Bapak itu kan yang 50 itu yang 25 dulu. Kalau itu udah. Itu pengganti apa itu? Pengganti uang apa itu? Ya, pada saat itu kan Bapak minta uang itu untuk mengurus perceraian juga gitu loh Pak. Iya, jadi hanya 25 sama 25 juta ya? Iya. Bukan 500 juta kan? Bukan, Oh, sama bukan. sekali bukan. 500 juta itu ada tuntutan lagi Bang atau gimana? Bukan ada chattingan, coba ceritain. Iya, waktu itu setelah Karena mau cerai kan? Iya, karena mau cerai gitu. Lalu aku sakit hati gitu kan, kecewa, marah, namanya emosi ya aku terucap begitu aja. Aku mau menuntut 500 juta gitu. Tapi kan pada akhirnya aku juga nggak menerima uang itu. Aku juga nggak tahu alurnya. Itu hanya sekedar chattingan doang. Iya. Ya. Setelah somasi, terus apakah ada langkah laporin balik soal keselingkuhan? Coba Ayu jawab. Untuk lapor balik yang masalah perzinahan itu saat ini aku Dugaan perzinahan, Iya. dugaan ya. Jangan dulu bilang perzinahan, dugaan ya. dugaan perzinahan itu aku belum sanggup ngelakuin Kak, karena kan kalau kasus yang dugaan perzinahan itu harus 2 orang kan yang kena, dan itu kan ada ibu juga. Aku belum sanggup untuk apa ya, udah cukup ibu dari ibu sama orang-orang gitu. Aku nggak
sanggup kalau misalnya ibuku harus tampil dan satu malu pribadi aku nggak sanggup Kak. Makanya sampai detik ini aku nggak melakukan lapor polisi atau apa gitu. Kenapa kamu udah rugi waktu, rugi tenaga, rugi pikiran dan rugi hati juga? Apakah kamu nggak menyesal atau seperti apa sih? Nggak mau ngelaporin? Mungkin dia bilang bahwa dia nunggu dulu proses berikutnya. Kalau memang mantan suaminya akan terus menempuh proses hukum melaporkan dia ke polisi, dia pengen tahu sejauh mana nanti keterlibatan ibunya juga dalam laporan polisi, apakah menyetujui atau tidak. Nah, disitulah nanti dia akan menentukan sikap itu loh. Jadi menunggu waktu dulu, menunggu perkembangan. Dia sendiri pada dasarnya tidak mau melaporkan ibunya. Tapi kan ini mantan suaminya seakan-akan tidak bersalah gitu. Kenapa? Seolah-olah tidak bersalah dengan kejadian seperti itu. Mungkin seperti apa nih Bang? Ya no comment lah gitu kan. Semua manusia kan memang pada dasarnya tidak akan mau terbuka mengaku ya. Nova ini kan makin kesini simpang siur banyak isu yang terakhir kan kalau nggak salah mantan suami akan menikahi ibu. Mungkin tanggapannya seperti apa? Itu mah udah terserah dia Kak, aku juga udah gak ada perasaan apapun, jadi ya udah aku juga sama dia bicara, terserah kita jalan masing-masing aja gitu. Berarti di kampung ibu diusir dari rumah atau gimana tuh? Nggak diusir, ibuku pulang sendiri. Masih berarti di rumah ada ayah sama ibu masih? Sekarang udah nggak ada, udah pulang ke rumah ibunya gitu. Jadi aku sama bapak aja di rumah, dan aku sejak kejadian itu udah nggak tinggal di rumah, lagi tinggal di asrama perempuan yang disediakan sama bos aku. Dengar-dengar katanya ayah juga udah sempet tahu ya sebelum Nurma sama Roji, ayah tahu hubungan ibu sama Roji. Betul. Ayah sendiri berarti pas pernikahan Nurma sama Roji nggak terima ya, sampai sakit hati gitu. Iya, singkat itu kan balik lagi namanya aku anak satu-satunya gitu. Jadi ya udahlah menurut aku mau. Dan juga kan mikirnya namanya manusia pernah hilang kan, kita memaafkan, kita mikirnya dia bisa berubah, tapi kan kita nggak pernah tahu akhirnya. Kenapa sih Nurma akhirnya menerima Rozi dan akhirnya kejadian lagi dan akhirnya divorce? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Balik lagi itu sih Kak, karena aku manusia biasa ya Kak. Aku kira ya hanya sekali. Aku pikir setiap orang pernah melakukan kesalahan. Aku sebagai manusia biasa, ya udah aku maafkan. Aku berpikir dia akan berubah, tapi kan jalannya aku nggak pernah tahu sampai berada seperti ini. Ayah sama ibu sekarang hubungannya gimana? Bapak sama ibu udah nggak berhubungan lagi, udah secara agama. Untuk ke pengadilan sih belum diproses Kak, tapi Cara Nurma bangkit dari trauma kamu gimana sih Neng? cara bangkitnya ya kalau intinya mau hidup yang lebih baik lagi kan. Sekarang aku juga sebagai bapak kan, di saat orang-orang tua yang lain itu menikmati masa tuanya dan cucu udah bahagia, sekarang bapak malah mendapat kenyataan kayak gini. Jadi sekarang satu-satunya harapan bapak kan cuma aku, jadi udah aku harus buat juga untuk bapak gitu Kak. Kalau aku terus-terusan sedih pasti bapak juga lebih sedih kan. Jadi ya udah aku harus kuat, aku harus ikhlas, karena kan semua juga udah ditetapkan sama Allah kan, kita kan nggak bisa ngelawan takdir juga. Ya udah aku ikhlas, aku mau membuka lembaran yang baru, aku mau membahagiakan bapak, aku mau bekerja, aku mau melanjutkan hidupku yang lain. Nurma ini kan proses viral banget ya. Mungkin bagaimana akhirnya kamu siap untuk balik lagi bersosialisasi sama lingkungan kan, karena pasti akan jadi bahan perbincangan gitu. Mungkin seperti apa sih? Kalau itu seiring berjalannya waktu aja sih Kak gitu. Jujur memang habis kejadian itu agak risih juga ya keluar-keluar, tapi sejauh ini nggak pernah ada yang gimana-gimana sih Kak sama aku juga, karena kan tahu mungkin di sini aku yang dari sakitin, padahal susah juga kok, cuma dari akunya aja agak risih karena kemarin sempat ke wartawan nyari aku kan gitu Kak. Katanya Roy juga kerjanya udah dipecat ya Kak? Kalau contohnya tuh aku nggak tahu Kak, nggak bilang